Segmen Kompas Bisnis di Sapa Indonesia Pagi menyapa Anda pagi ini masih bersama saya Pascal Siswari, Saudara. Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga telah melakukan stress test dan hasilnya ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko ketidakpastian ke depan. Pagi ini kami akan berbincang dengan Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia, Solikin M. Juhro. Pak Solikin, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Pascali, selamat pagi bisa di rumah. Oke, Pak Solikin, ini kalau dilihat pada rapat Dewan Gubernur terakhir di bulan Maret beberapa pekan lalu, sebenarnya BI menyampaikan kalau kebijakan makro prudensial ini akan tetap longgar, Pak. Nah, kira-kira apa saja sih langkah yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia? Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama yang perlu kita pahami adalah bagaimana Bank Indonesia melakukan kebijakan ini dilakukan secara terintegrasi. Itu yang namanya bauran kebijakan. Jadi tidak hanya dari sisi makro prudensial saja, tapi juga moneter, payment system, dan semua piranti kebijakan. Nah, di tengah ketidakpastian yang tinggi ini, tentunya tantangan yang dihadapi ini nggak lepas dari stabilitas dan pertumbuhan. Nah, resepnya apa? Sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur Bank Indonesia, yaitu Pak Peri Warjio, bahwasanya kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas, sementara makro prudensial untuk mendorong pertumbuhan atau bersifat akomodatif atau longgar. Nah, untuk melakukan atau mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tentunya kebijakan makro prudensial ini memang dilakukan untuk pro growth gitu Mbak ya, dengan beberapa pertimbangan. Pertama, memang kita melihat kondisi terkini ekonomi yang memang masih perlu didorong lagi, juga melihat prospek ke depan, atau kita lihat memang kita berada di dalam siklus pertumbuhan yang memang masih perlu didorong gitu. Dan ini tentunya tadi kenapa kita bicara timing, bahwasanya kalau melihat siklus, kalau kita melihat ke depan ini pertumbuhan ekonomi masih mengalami peningkatan gitu ya, siklus keuangannya, tetapi memang masih perlu didorong. Nah, itulah kenapa Bank Indonesia melakukan kebijakan makro prudensial yang sifatnya akomodatif. Kita juga tentunya melakukan terus memperkuat implementasinya kalau kita lihat, dan juga kita melakukan sinergi dengan pemerintah dan instansi terkait. Kalau sebagai contoh, sebagaimana disampaikan di dalam tes RTG kemarin, Bank Indonesia dalam waktu dekat akan memperkuat implementasi kebijakan insentif likuiditas makro prudensial atau yang disingkat dengan KLM. Nah, ini tentunya terus dilakukan untuk mengoptimalkan insentif likuiditas yang tersedia guna mendorong pertumbuhan kredit lebih lanjut, sehingga ini bisa berkontribusi kepada upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Seperti itu Mbak Puska. Oke, Pak, ini kalau tadi Pak Solikin bicara soal kredit, lalu juga soal jaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan, sebenarnya yang tidak kalah penting adalah soal perkembangan sektor keuangan, terutama dari sisi industri perbankan. Apakah Bank Indonesia sudah melakukan assessment, Pak, terutama dari sisi ketahanan perbankannya? Nah, inilah tentunya kita tadi harus memperhatikan kondisi lingkungan strategis global ya, baik secara makro, kemudian bagaimana pasar keuangan dan geopolitik yang memang masih diliputi oleh ketidakpastian yang tinggi, dan ini tentunya akan berpengaruh kepada perekonomian domestik. Nah, kita syukuri bahwasanya ketahanan sistem keuangan kita itu masih terjaga dengan baik. Asesmen kita menunjukkan bahwasanya ketahanan sistem keuangan kita, khususnya perbankan, ini terjaga dengan baik. Kalau kita lihat dari sisi likuiditas ya, likuiditas itu ada indikator yang parameter namanya alat likuid terhadap dana pihak ketiga atau AL atau DPK, yang memang ini tercatat masih tinggi ya, sekitar 27,4% di bulan Februari ini. Ada lagi indikator likuiditas yang memastikan bahwasanya bank ini memiliki kecukupan stok alat likuid untuk 30 hari ke depan atau jangka pendek, yang namanya liquidity coverage ratio. Ini juga masih besar, masih tinggi dalam koridor yang aman. Itu dari sisi likuiditas. Dari sisi risiko dan permodalan, ini kita juga melakukan assessment dari konteks itu intermediasi perbankan yang baik ini, dan itu terus melanjutkan pertumbuhan positif ini tanpa kita lihat tidak menimbulkan risiko bagi stabilitas sistem keuangan. Kita melihat dari sisi risiko kredit, misalkan dari rasio NPL ya, masih terjaga di bawah 5% ya, non-performing loan city. Dan ini masih jauh di bawah ambang batas 5%. Kalau kita juga lihat dari risiko dari konteks permodalan, kecukupan permodalan,
ini capital adequacy ratio atau CAR-nya juga masih tinggi, 27,5% pada bulan Januari yang lalu. Dan ini meningkat, kemudian data Maret juga sekitar 25% gitu. Dengan konteks itu kita melihat ketahanan sistem keuangan kita itu terjaga dengan baik. Tidak hanya itu aja, kita juga senantiasa rutin melakukan stress test gitu. Untuk melihat ketahanan sampai jauh mana apabila ada shock dalam perekonomian, bagaimana tadi konteks likuiditas, permodalan, apakah masih tahan. Nah, ternyata dari stress test kita ini menunjukkan bahwasanya ketahanan perbankan kita masih tetap kuat. Demikian, Pak. Oke, tapi kalau dilihat Pak sebenarnya saya coba bandingkan ya Pak dari sisi likuiditas dan juga dari sisi kreditnya Pak. Likuiditasnya, kredit kan kita sempat kalau dari angka terakhir adalah pertumbuhannya masih double digit ya Pak. Sementara kalau lihat dari DPK-nya kalau dibandingin emang masih sedikit terbatas gitu. Nah, apa pandangan BI soal kondisi ini ke depannya Pak? Meskipun tadi Pak Solikin sudah bilang sebenarnya stresnya tetap bagus meskipun nantinya ketika ada goncangan masih tetap baik kondisi perbankan saat ini. Iya, jadi pertama yang perlu kita pahami bahwasanya dana pihak ketiga itu biasanya berbanding lurus dengan kondisi ekonomi, demikian Pak. Jadi umumnya memang kalau kita juga dari sisi ekonominya tumbuh kuat ya, pasti orang banyak menabung, banyak menyimpan dana. Juga demikian pula kalau kita melihat angka pertumbuhan kredit, ini juga biasanya lebih tinggi daripada angka pertumbuhan DPK-nya gitu. Kalau kita lihat dari rencana bisnis bank ya, RBB Bank itu kredit kalau sekitar 10-11%, maka RBB dari DPK itu dana pihak ketiga juga cukup sekitar 9%. Tapi sudah oke ya. Jadi angka seperti itu memang natural gitu. Nah, kalau kita membandingkan antara pertumbuhan kredit ya yang sekitar 11% dengan angka DPK yang di bawah itu, tentunya orang pasti akan concern mengenai wah ini pasti ada funding gap gitu kan, itu isunya. Tapi ini natural gitu ya, alami. Nah kuncinya memang ada di bagaimana strategi bank itu agar bagaimana dia mengupayakan agar bisa mencapai target pertumbuhan kreditnya yang ditargetkan di akhir tahun. Biasanya bank ini memiliki 3 strategi Mbak. Ya, jadi pertama dia itu memang akan melakukan relokasi aset-aset likuidnya gitu. Jadi yang kalau kemarin dia punya dana itu disimpan ditanamkan di misalkan SBN gitu ya. Ini kemudian direalokasikan untuk dicarikan atau disalurkan menjadi kredit. Kemudian dia juga biasanya dia akan melakukan pricing pendanaan. Jadi dia berupaya untuk mendapatkan dana-dana murah gitu ya. Giro kemudian menawarkan produk-produk yang menarik juga. Seperti itu bahkan beberapa ini juga melakukan sumber pendanaan lain di luar DPK, misalkan dia melakukan pinjaman ke luar negeri dan beberapa right issue di pasar saham seperti itu. Jadi banyak strategi yang kalau kita lihat perbankan kita ini memiliki kemampuan yang baik di dalam mengelola likuiditasnya sehingga itu digunakan atau itu menopang target pertumbuhan kredit di tengah DPK yang memang tidak setinggi pertumbuhan kredit, memang seperti itu naturalnya. Demikian, Pak. Oke, ini yang juga menarik sebenarnya tadi Pak Solikin udah ngasih hint sedikit soal KLM dalam bentuk insentif likuiditas dari Bank Indonesia. Saya nanti penasaran Pak, ingin menggali lebih dalam lagi KLM ini nih apa sih nanti kegunaannya untuk terutama untuk mendorong penyaluran kredit. Tapi jangan dijawab dulu Pak Solikin, kita akan jeda sejenak. Sampai Indonesia Pagi, Kompas Bisnis akan segera kembali.